على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم فهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi ittaqullaha haitsuma kunta wadbi sayyatal hasanata muhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah telah meringankan langkah-langkah kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu ini. Ini merupakan sebuah karunia yang besar di tengah-tengah banyaknya orang hari ini yang melalaikan tentang pengajian-pengajian. Banyak orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, banyak orang tidak peduli dengan As-Sunnah. Tapi Allah memberikan karunia-Nya berupa kelapangan waktu, kelapangan langkah, sehingga kita bisa hadir ke tempat ini. Maka tentu kita pantas bersyukur atas karunia tersebut. Selain kita bersyukur atas segala karunia-karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik berupa rahmatnya, barokahnya, pertolongannya, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baik sebagai seorang hamba secara umumnya, juga sebagai seorang yang beriman kepada Allah secara khususnya. Untuk itu teruslah kita memperbaiki kualitas-kualitas diri, baik kualitas tindakan, kualitas perkataan, maupun kualitas sosial, sehingga dengan itu Allah menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya. Siapa saja yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, akan aku tambahkan nikmatku kepadanya. Dan ingat, barang siapa yang mengingkari segala nikmat atau karunia yang diberikan, ketahuilah bahwa sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur, bukan hamba-hamba yang kufur. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, junjungan alam, Nabi akhir zaman, Nabi pelengkap dari keseluruhan risalah-risalah kenabian, Nabi yang betul-betul mendedikasikan dirinya untuk kehidupan kita, menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju ke terang benderang, minaz zulumati ilan nur, dari gelapnya cahaya kebodohan menuju cahaya keimanan yang terang benderang. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti, sehingga dengan itu Allah berkenan menjadikan Nabi Muhammad SAW memberikan syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah banyak hal yang kita sampaikan mengenai bagaimana cara kita hidup, bagaimana seharusnya kita bersikap di dunia ini. Tapi nampaknya kebanyakan di antara kita sedikit yang melaksanakan kebaikan, tapi banyak yang melaksanakan keburukan. Banyak di antara kita karena saking terbiasanya melakukan kejahatan, saking terbiasanya melakukan kemaksiatan, sehingga seolah-olah kita enggan untuk melaksanakan kebaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan hari ini menambah pengetahuan kita tentang Allah, menambahkan pengetahuan kita tentang Rasulullah, menambahkan pengetahuan tentang dinul Islam, membuat kita betul-betul menjadi manusia-manusia yang tidak rugi di dunia, apalagi rugi di akhirat. Kita bisa berhasil membuat kehidupan-kehidupan kita ini menjadi kehidupan-kehidupan penghuni sorga, kehidupan-kehidupan ahlus surga. Itulah kenapa pengajian kita ini kita namakan keluarga surga. Agar apa? Mudah-mudahan dan kalimat-kalimat itu membuat semangat-semangat kita ini menjadi ahlu-ahlu sorga. Karena banyak luik li antara ite di teman bau ninggalang kemaksiatan. Luik li antara ite di bau ninggalang apa sih? Wah, bepuk baluk telakuang hal-hal yang salah. Nggak bisa kita berhenti dari itu. Bukan karena ketidakmampuan kita, tapi ternyata karena visi kita nggak jelas.
Ya, visi kita nggak punya visi kehidupan. Visi itu adalah target kehidupan yang kita harapkan, ya kan? Kita kurang bervisi, kita berdua target hidup. Maka hari ini kita ingin menyampaikan, mari bangun visi-visi itu, bangun target-target kehidupan itu. Maka hari ini coba kita berpikir, marilah kita bervisi surga. Kenapa? Agar semua yang kita lakukan kita landasi atas dasar untuk meraih surga. Karena kalau kita belum memikirkan surga, maka pasti demen kita melakukan hal-hal yang membuat kedosaan kita meningkat. Ya kan? Kita ngaku cinta kepada Allah, tapi jarang kita bersamai Allah dalam kehidupan kita. Kita ngaku cinta kepada Allah, tapi kita nggak mau penuhi panggilan Allah. Kita ngaku cinta kepada Allah, takut kepada Allah, ya kan? Senantiasa mengucapkan saya takut kepada Allah, tapi nggak pernah bisa kita buktikan melalui perbuatan-perbuatan kita. Bahkan melalui perkataan-perkataan kita pun jarang. Apakah itu termasuk cinta? Ada satu kalimat yang indah dari seorang ulama Rabi, ya kan? Seorang ulama yang bernama Rabi rahimahullah, dia katakan, alamatu hubbillah kasratu zikrihi. Salah satu tanda cinta kita kepada Allah adalah sering-sering berzikir, sering-sering mengingat Allah. Beliau tambahkan, karena tanda seseorang cinta kepada sesuatu itu pasti dia sering mengingat-ingat sesuatu itu. Ya, cinta kita kepada suami kita, ibu-ibu kan, cinta kepada suaminya pasti senang berbicara tentang suaminya. Mbembe tahu na tokol semama na cerita yang na mesra suami saya kan. Bilang turas tindu, ya kapong na ite, sidok na ite, terus seolah-olah yang paling baik itu adalah suaminya. Suaminya orang nggak baik, seolah-olah seperti itu. Karena apa? Senantiasa dia ucapkan. Kalau dia cinta kepada hartanya misalnya, cinta dengan perniagaannya, pasti hari-hari dia akan berbicara tentang perniagaan itu. Ya. Nah, begitu juga kepada Allah, ya kan? Alamatu hubbillah kasratu zikrihi, ya kan? Salah satu tanda kecintaan kita kepada Allah, rajin kita menyebut namanya, rajin kita berdoa, ya. Sekedi-kedi Allah, 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 gitu kan. Sebagaimana para sahabat, nah petuk-petuk sandalnya semata Allah, tak nak mengadu, ya Allah petuk sandalku, katanya. Ya kan? Apakah kita bisa seperti itu? Jangan-jangan kita nggak cinta kepada Allah, hanya ngaku cinta. Cintamu palsu, gitu kan? Ya kan? Karena apa? Jarang tersebut Allah, jarang tahadiran Allah dalam kehidupan tak. Mesi tegirang nungkulang berarti kurang takut oleh Allah. Mesi tegirang bebait barang dengan, masih kita suka mengambil barang orang lain, tanda kecintaan kita kepada Allah palsu. Karena kita nggak takut kepada Allah, ya kan? Rajin kita nyebut barang dengan, misalnya dia hak tersebut tak, ya kita tekepeng teri, ya kan? Liu kiri kanan dulu, ya kan? Masuk kantongnya, kurang takut kita kepada Allah, ya kan? Kurang takut kita kepada Allah. Masih kita suka menyembunyikan barang dengan, dia tegirang badak ya. Apalagi lepekan, ya kan? Beli buah kita cicipi dulu tanpa ngomong sama orang lain. Kurang takut kita kepada Allah. Nah, ini girang kita kadang-kadang, ya kan? Beli teh misalnya kelengkeng, beli teh rambutan. Dia teman bebadak le siapin barang, wah cobain teh ya. Nggak boleh, belum halal itu ibu-ibu. Belum ada transaksi, ya. Belum ada transaksi. Maka apa yang kita ambil kalau belum ada transaksi nggak boleh, haram. Ya. Tunggu yang kena au, silek. Itu baru transaksi namanya, ya kan? Itu namanya transaksi jual beli, ya kan? Bait dulu rambutan orang, kanggo ke coba ini rambutan dah dulu, gitu kan? Karena di dalam transaksi boleh seperti itu. Saya mau beli barang kamu, yang penting saya coba dulu, itu boleh, ya kan? Kalau dia bilang silek, ya silakan. Gini teman-teman tak, wah coba tak, orang kita beli malah seringnya begitu, ya kan? Masya Allah, ya kan? Kurang takut kita kepada Allah. Kalau sudah kurang takut kita kepada Allah, visi kita sudah jauh. Kemana tujuan hidup kita ini? Bukankah tujuan kita adalah untuk keridhaan Allah? Tapi kita nggak takut sama Allah, ya kan? Ingat-ingat itu ya. Itu kalimat yang luar biasa dari seorang ulama yang bernama Rawi. Alamatu hubbillah kasratu zikrihi, ya kan?
Salah satu tanda kita cinta kepada Allah, sering teringat Allah. Baik di lisan kita zikir. Maka dulu pernah saya ngomong gitu kan, walaupun ada orang yang tidak senang, ada orang membawa tanda zikir, tasbih kah atau arlozi kah segala macam, tapi bagi saya itu hal yang luar biasa. Salah satu usaha mereka untuk senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah, ya kan? Itu dia, ingat Allah, bebe tahu tak? Karena salah satu kenikmatan kita mengingat Allah, tenang hidup tak? Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub dalam Quran, ya kan? Allah katakan hanya dengan mengingat Allah hati kamu tenang. Maka hati orang-orang yang tidak tenang, dia jauh dari Allah, ya kan? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Maka mulai bangun, ibu-ibu bangun sekarang visi kita, visi sorga. Berdua kita keluarga, bagaimana kita jadikan keluarga kita ini berpikir untuk meraih sorga. Karena kalau kita sudah berpikir untuk sorga, maka tentu kita akan takut melakukan amal-amal yang membuat kita tidak meraih sorga. Ya, tancapkan di hati otak kita tentang itu, ya kan? Saya harus menjadi orang baik agar saya bisa menjadi ahlu sorga. Saya harus menjadi orang yang rajin bersedekah agar saya bisa menjadi ahlu sorga. Saya harus selalu berselawat kepada Rasulullah agar saya bisa menjadi ahlu sorga. Selalu begitu, ya kan? Masukkan visi. Maka kita dalam membuat pendidikan pun nanti yang kita akan mau bangun ini, maka visinya adalah surga. Ya, itulah kenapa di balik dakwah punya mutu, ya kan, bertetangga di dunia, bersaudara di dunia, bertetangga di sorga. Karena arah kita itu sorga semuanya, ya kan? Sangat rugi manakala kita tidak meraih sorga. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang tidak beragama Islam, tapi mereka berbuat kebaikan-kebaikan yang banyak. Karena kemarin kita sudah bahas, kebaikan itu fitrah manusia. Dakwah beragama Islam, tetap dia menjadi orang baik. Pasti dia akan berbuat kebaikan. Tapi dia tidak bisa masuk surga karena dia tidak pernah mendaftar jadi orang Islam. Karena syarat masuk surga itu adalah Islam, ya kan? Harus bersahadat. Makanya kebaikan paman Nabi Abu Thalib tidak dianggap. Karena apa? Tidak mau bersahadat, ya kan? Kurang baik apa Abu Thalib pamannya Nabi? Dia menjaga Nabi, ya kan? Dia melindungi Nabi dari ancaman orang-orang kafir, orang-orang musyrik saat itu. Dia melindungi Nabi dengan darahnya, dengan tenaganya. Tapi dia terhalang masuk surga karena dia tidak mengucapkan syahadat. Nah, itu dia. Ya, maka bervisilah surga. Maka apa yang harus kita lakukan agar kita terus bervisi surga? Yang pertama, jaddidu imanakum, ya kan? Perbaharui terus iman kita ini. Jaga iman tak. No, kat Nabi pada itu, jaddidu imanakum, ya kan? Perbaharui terus imanmu, karena iman itu bisa naik, bisa turun. Yazidu iman bitta'ah wa yanqusul iman bil ma'siyah, ya kan? Bertambahnya iman itu karena ketaatan. Seleke luek te berbuat baik, seleke luek te berbuat kebagusan di jalan Allah, maka iman kita akan cenderung naik. Sebaliknya, wayang kusubil maksiyah. Ya, iman akan berkurang manakala kita melakukan kemaksiatan, melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, melakukan hal-hal yang harus dihindari dalam agama, ya kan? Ya, nungkulang, nipu dengan, ya kan, mengurangi takaran, memberatkan takaran yang satu dengan mengurangi takaran yang lain dalam perniagaan, menyembunyikan barang yang bagus, gitu kan, menipu macam-macam, ya kan. Coba lihat kalau para pedagang-pedagang ini bervisi surga, lihat Rasulullah SAW. Rasulullah itu berdagang bervisi surga, targetnya meraih surga. Ibu-ibu, ini kata beliau ketika berjualan, ini barang yang bagus, ini barang yang kurang bagus, ini barang yang tidak layak, gitu. Ya kan? Sekarang mana yang engkau pilih silahkan. Gitu, jujur, ya kan? Nah, bervisi surga. Jadi du iman akum barawi terus iman tah. Karena iman kita ini luwek tantangan nah. Setan sudah berjanji kepada Allah akan menggoda kita dari kanan, kiri, depan, belakang, gitu ya. Ya kan? Terus kita tidak punya pertahanan, tidak punya perlindungan, ngumbit. Pada marak virus corona ini, ya kan? Virus corona ini tetap akan menyerang kita. Tinggal kita membuat pertahanan, ya kan? Mendik temik pertahanan serang lah soite, ya kan? Kita tahu bahwa virus corona itu ada.
kita tidak melakukan perlindungan diri, tidak mau kita memperkuat tubuh, nggak mau kita membersihkan diri, ya kan? Padahal Islam punya solusi-solusi itu, ya kan? Dia terperbagus wudhu dia terperbagus sholat ya pasti kita kena, ya kan? Dengan memperbagus wudhu itu seperti kita menjaga diri kita dari kuman, ya kan? Hal yang sering ditinggalkan oleh orang yang berwudhu istinsak. Padahal istinsak itu hal yang paling keren, ya kan? Banyak dokter-dokter di Inggris menggunakan teknis itu untuk membersihkan virus dalam hidung. Karena virus dalam hidung itu seringnya masuk di dalam virus sering masuk dalam hidung. Maka istinsak yang benar, ya kan? Hirup hidung, bukan kene-kene, ya kan? Dihirup air itu di hidung, baru istinsar, ya kan? Ya, baru dibuang. Nah, itu. Nanti teknis-teknis itu akan diajarkan oleh Ustaz Zahir dalam fikih-fikih mukminah insyaallah. Itu dia. Perbaharui iman yang pertama, ya kan? Karena dengan kita perbarui iman, kita akan senantiasa ingat kepada Allah. Ya. Selanjutnya adalah jaddidu niyatakum. Ya, perbaharulah niat-niat kalian. Apa niatnya sebenarnya? Sidang hiji ketik ini niat dah apa? Melinda berjorak-jorak ke, melinda sekadar-sekadar ke, ya. Itu harus diperbaharui, ya kan? Perbaharui niat kita. Agar apa? Kesempatan setan godai tendara. Karena mana cengeng niata, ya itu dia, setan akan masuk di situ. Perbaharui niat kita. Dengan niat-niat yang baik itu, insya Allah, ya kan? Semua hal yang berbau kerusakan bisa kita hindarkan karena bagusnya niat kita. Dan yang ketiga apa? Ahsanu amala, perbagus amalan. Dalam ayat Allah katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan kematian, wal hayata, dan juga kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian semua. Ayyukum ahsanu amala, si paling bagus amalnya. Ya, Allah memberikan kita kematian, ya kan? Agar kita mengingat kematian itu bisa memutus hidup kita kapan saja, piran-piran. Jadi harus tersiap sedia. Jangan sampai kita mati dalam kondisi tidak melaksanakan kebaikan. Jangan sampai mati jangan melaksanakan kejahatan. Jangan sampai seperti itu. Makanya Allah berkali-kali memperlihatkan kekuasaannya dengan kematian itu. Ya, arak kadang-kadang dengan nganggap kita masih bajang, masih belu umur, tiba-tiba arak dengan bajang mati. Ya, ada orang bilang, menteluik kepeng teluik kita beli obat segala macam. Tiba-tiba Allah matikan orang yang kaya, ya kan? Ada lagi yang mengatakan bayi masih kecil, ini kan pasti umurnya banyak yang akan dia lakukan misalnya, maka Allah matikan dia, ya kan? Ada anak-anak muda yang menunda pernikahannya misalnya karena apa? Takut rezekinya segala macam, dia lebih memilih untuk berpacaran sambil menabung, tenabung dulu barang-barang ya, tapi berpacaran terus tiba-tiba meninggal, ya kan? Itu dia. Itulah kenapa Allah hadirkan hal-hal seperti itu agar kita cepat-cepat sadar, ya, ditebau ngirek-ngirek. Ya, itulah kenapa Ibrahim bin Adham, seorang tokoh sufi, ya kan? Bahkan ada yang menganggap bahwa beliau juga hidup dalam masa tabi'in, ya kan? Beliau mengatakan, silahkan kalian berbuat semau-mau kalian di dunia. Ngumbe-ngumbe melin alik di dunia, silahkan. Degu penuhi 3 hal. Si pertama, dende hidup lek bumi Allah. Karena Allah pemilik bumi, punya aturan. Allah punya aturan. Kalau kalian tidak mau ikut aturan Allah, ya sudah, ya kan? Cari bumi selain bumi Allah. Si kedua, dia makan rezeki dari Allah. Karena Allah juga punya ketentuan, punya kewajiban, punya perintah. Kalau kalian tidak mau mengikuti perintah Allah, dia makan rezeki Allah. Dan yang terakhir ini adalah, kalau kalian bisa menyetop malaikat maut untuk mencabut nyawa kalian, menunda nyawa kalian, boleh kalian berbuat semaunya. Dan ketiga itu tidak mungkin bisa kita lakukan. Itu ibu-ibu. Jadi ada 3 hal yang perlu kita lakukan agar visi misi atau target hidup untuk mencari ridhoan Allah dengan balasan surga itu tetap menempel di hati kita. Tadi kita sampaikan tanda kita yakin dengan Allah, maka terus ingatlah Allah. Ketika tanda kita cinta kepada Nabi, terus ingat Nabi. Begitupun kalau kita cinta dengan kehidupan akhirat, kehidupan si bagus, adik tatbu tama surga, ingat-ingat amalan-amalan surga, ya kan?
Lalu pertanyaannya, bagaimana kita yang berbuat dosa? Ya kan? Kita banyak yang berbuat dosa, bagaimana? Allah punya jawabannya. Mari kita buka Quran. Ya, mari kita buka Quran, surat Az-Zumar. Mulai dari ayat 53 sampai 56, ya kan? Sampai 55 saja, ya 3 ayat. Saya bacakan artinya biar tidak panjang, nanti ibu-ibu tengok di rumah, ya kan? Az-Zumar surat ke-39, ya kan? Surat ke-39 dalam urutan Al-Quran, mulai ayat 53 sampai 55. Allah katakan, Allah berfirman, wahai Muhammad, katakanlah Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang telah melakukan dosa-dosa besar, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Ya, itu dia. Tuh lihat, kita ini kan banyak berdosa-dosa besar nih. Wah doang kita nggawe nah, ya kan? Maka kata Allah, wahai hamba-hambaku yang telah melakukan dosa-dosa besar, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, wala taknatu min rahmatillah, ya. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni semua dosa hambanya yang mau bertaubat. Sungguh Allah adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang kepada semua makhluknya. Tuh, ya kan? Allah itu maha pengampun, mengampuni segala dosa. Sai dosa sini ampunan si Allah Ta'ala. Dosa apa? Dosa syirik, ya kan? Dosa syirik, ya. Kita saja misalnya nih, ya kan? Makcik misalnya, ya kan? Punya suami, ya kan? Nah, bagaimana perasaan makcik kalau dia keluar kerja, tiba-tiba sampai rumah dia melihat suaminya lagi selingkuh dengan orang lain. Apa yang dilakukan? Sakit hati. Ya kan? Apa yang dilakukan, ya kan? Sakit hati nah. Bahkan arak kita ketuaan selain beda punya mati nah. Itu dia. Bayangkan kalau Allah kita selingkuhin, ya kan? Kita selingkuhin Allah. Bagaimana kita selingkuhin Allah? Kita membuat tandingan-tandingan Allah. Itu doang jadi manusia. Nah selingkuh pasangan temerin tanya mati nah. Bagaimana Allah? Maka wajar Allah berkata, Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Karena memang pada dasarnya manusia juga nggak senang disirikin, ya kan? Ya? Milih kita terselingkuhin si pasangan tah. Ya kan? Masya Allah, Allah pun begitu. Ya, lebih besar daripada Allah. Nah, ingat, dosa apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi akan mengampuni seluruh dosa-dosa lainnya selain dosa syirik. Pada idaman maci misalnya mana sekedar malas sama makna begawean, maapang nah, ya kan. Palang ngomel-ngomel sekedi, ya kan. Ya. Tapi kalau suaminya selingkuh, kira-kira dimaafkan enggak? Masyaallah, ya kan. Nah, itu dia. Jadi begitu saja. Yang selanjutnya ayat 54. Allah katakan, wahai hamba-hambaku, bertaubatlah kalian kepada Tuhan kalian, pasrahkanlah diri kalian kepadanya sebelum datangnya azab kepada kalian. Kalian tidak akan menemukan orang yang dapat menolong kalian ketika azab telah turun. Tuh. Yang perlu berbuat baik dulu sebelum azab Allah tuh turun. Sebelum penyakit menimpa kita, luyan si bersodakoh, ya kan? Karena kadang kita menganggap penyakit hanya ujian dari Allah, kadang-kadang lupa itu hukuman dari Allah juga, ya kan? Adik dah ingat sama Allah, ya, karena girang tangan kita mengambil hak orang lain, maka Allah ingatkan kita sakit tang nai menta. Adik kita kembali ingat kepada Allah, ya kan? Karena mentua sakit biasanya kita ingat sama Allah, rajin kita berdoa. Nah itu. Ya kan? Rajin kita berdoa. Nah itu kadang-kadang ujian buat kita itu seperti itu, ya kan? Maka sebelum azab-azab itu turun, sebelum hal-hal yang bisa kita lakukan ideal tidak bisa kita lakukan lagi, sekarang masih bisa kita sholat berdiri, ya kan? Ada sebuah kisah, ya kan? Ada sebuah kisah, bahkan ada gambarnya itu di daerah Mesir. Ada sebuah foto di ratusan orang, bahkan ribuan orang yang lagi sholat, ada seorang bapak-bapak yang tidak bisa bersujud karena sudah sakit kakinya. Dia menangis terseduh-seduh. Kenapa? Dia nggak bisa sujud di antara ribuan orang yang bisa sujud. Nah itu dia. Nah, sebelum asam urat, ya kan, doyan isi bersodakoh, ya kan. Biar asam urat nggak datang, ya, karena sodakoh bisa mengobati semua itu, ya kan.
Sebelum penyakit-penyakit stroke menimpa kita, kita nggak bisa melaksanakan itu, maka banyakkan berbuat baik kepada orang lain agar nanti begitu kita sakit luwe dengan doa yang itu. Tuh, ya kan? Itu pentingnya, itu fungsinya. Banyak orang kita bantu, maka semakin banyak orang mendoakan kita. Semakin banyak orang memohonkan ampun kepada kita. Itu. Dan bahkan kita akan ditolong oleh Allah berkat kita menolong orang lain. Karena hadisnya begitu. Ya, pertolongan Allah akan turun kepada seorang hamba, ya, manakala seorang hamba membantu saudaranya yang lain. Wallahu fi aunil abdi, ya kan? Pertolongan Allah akan turun kepada seorang hamba, makanal abdu fi auni ahihi. Manakala seorang itu rajin membantu saudaranya. Itu dia. Nah, yang selanjutnya adalah ayat yang ke-55. Ini kata Allah, wahai hamba-hambaku, ikutilah Al-Quran yang merupakan sebaik-sebaik perkataan yang turun dari Tuhan kalian sebelum azab datang mendadak kepada kalian sedangkan kalian tidak menyadarinya. Itu. Ada juga azab yang mendadak. Maka buka Al-Quran, rajin-rajin baca Al-Quran. Kalau kita belum ngerti Arabnya, ada terjemahannya, buka terjemahannya. Ya, kita banyak kadang-kadang menghatamkan Al-Quran tapi lupa menghatamkan terjemahan Al-Quran. Bagaimana mungkin kita mengerti isi dari agama ini kalau kita nggak pernah membaca terjemahan Al-Quran, padahal kita tahu bahasa Arab. Itu dia. Ya, maka itulah kenapa sering kita dalam pengajian masih sering membahas tentang kerangka berpikir Islam. Agar apa? Kita benarkan kerangka pemahaman kita dulu ini. Menawah kena kerangka berpikir kita untuk Islam, untuk kemaslahatan, maka insya Allah kehidupan dunia bahagia dan kehidupan akhirat juga bahagia. Ya, yang pun tegirang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kan? Jangan sampai itu hanya sekedar teori belaka. Kita wujudkan. Yang pun perlu membenarkan kerangka berpikir Islam. Ya. Dalam ayat dikatakan innamal mu'minuna ikhwah, ya kan, seluruh orang beriman itu bersaudara. Bagaimana implementasinya, ya kan? Mentegirang saling celak, mentegirang saling sakitin, mentegirang saling komentarin, saling ejek, ya bagaimana mungkin tercipta persaudaraan yang indah? Maka itulah benarkan dulu kerangka berpikir kita. Kita boleh berbeda, ya. Kita boleh berbeda. Beda masjidta, beda gurunta kanggo. Karena Islam tidak pernah melarang kita untuk berbeda. Ada saya larang na itu si agama bertengkar, berpecah belah. Ino ditekanggu. Ya. Boleh kita berbeda. Beda mazhab, ya kan? Beda tau tengeji, beda gurunta. Karena kita memang dilahirkan berbeda. Yang pun darah satu pun sidik jari kita yang sama. Artinya kalau kerangka kita benar, dah kata berbeda, yang penting kita sama-sama muslim, kan enak begitu. Terciptalah kerukunan hidup. Kadang-kadang itu yang terjadi. Ya, kerangka berpikir tentang Islam ini yang menjadi masalah sehingga tidak muncul keindahan-keindahan dalam kehidupan. Itulah maka di dalam balai dakwah ini kita sama-sama mentargetkan kita membangun peradaban. Peradaban yang betul-betul peradaban yang saling mendoakan. Peradaban yang saling memberi, peradaban yang saling menghargai, peradaban yang saling mengingatkan. Itu dia. Kalau sudah tercipta di antara kita saling mendoakan saja, insya Allah barokah rahmat Allah turun kepada kita. Saling menghargai, kita akan menghargai setiap perbedaan-perbedaan itu. Saling memberi, kita tidak akan pernah tinggal diam manakala ada tetangga kita yang membutuhkan pertolongan. Itulah kenapa di balai dakwah ini kita munculkan satu program 3T, ya kan, tetangga tolong tetangga, minimal sekali dalam seminggu. Hari Jumat kita ambil hari Jumat, ibu-ibu yang punya kelebihan rezeki, mari rame-rame pagi-pagi datang ke sini bawa. Ada yang bawa nasi kah, ada yang bawa bubur, ada yang bawa sayur, bawa semuanya. Nanti teman saudara yang lain, tetangga yang lain mengambil apa yang kita bawa. Indah banget, ya kan? Indah banget, ya kan? Saling memberi itu. Maka akan selesai masalah-masalah itu. Sehingga nanti mudah-mudahan terwujud sebagaimana pada masa Umar bin Abdul Aziz, sampai bingung, dengan miskin, darah dengan miskin, darah dengan ngikut miskin. Semuanya berkata, saya mampu bersedekah, ya, saya mampu memberi, ya. Sampai bingung kemana harus membawa zakatnya, membawa infaknya, kan darah dengan miskin. Nah, mudah-mudahan kita seperti itu. Kalau sekarang kondisi karena kerangka hidup, kerangka berpikir orang sudah salah hari di Indonesia,
Yang kaya pun menganggap dirinya miskin, ya kan? Iya luyan milih namu, lupa na tetangga na, masya Allah. Itu yang terjadi. Itu kerangka berpikir yang menjadi masalah. Dia tahu puas. Ya, mudah-mudahan kita bangun pengajian ini, bangun keluarga bervisi sorga, bangun tetangga bervisi sorga, bangun kehidupan sosial bervisi sorga. Karena menawah le otak tak semua ingin masuk sorga, mengajak orang sebanyak-banyaknya ke surga, tentu jaga ta tindakan ta, jaga ta perkataan ta agar tidak menyakiti orang lain. Bahkan kita senantiasa mengutamakan orang lain yang membutuhkan dibandingkan kita yang kurang membutuhkan. Mudah-mudahan dengan semua yang kita lakukan ini membuat rahmat Allah turun kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.